Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL Peminjaman Ruangan atau Gedung, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek PBL kami. Berikut adalah identitas proyek kami dengan nomor ID PBL strip IF 008 dengan pengusul proyek Muhammad Faiz, AMDT, dan manajer proyek kami yaitu Bu Mira Chandra Kirana, STMT. Selanjutnya adalah identitas kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ana Janatu Islifat dengan NIM 3311901011. Selanjutnya ada Yusriani Sirait dengan NIM 3311901055. Dan yang terakhir ada Tiara Anggraini dengan NIM 3311901077. Berikut adalah deskripsi proyek kami, yaitu peminjaman ruangan jurusan Manajemen Bisnis yang kami singkat PR-MB, yaitu aplikasi peminjaman ruangan berbasis web yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan peminjaman ruangan di jurusan Manajemen Bisnis. Selanjutnya adalah luaran proyek yang telah kami hasilkan, yaitu yang pertama produk multimedia, yang kedua produk aplikasi, yang ketiga dokumen HKI, dan yang keempat adalah laporan PBL. Berikut merupakan luaran proyek dari produk multimedia. Yang pertama terdapat banner, yang kedua poster, dan yang ketiga logo dengan 3 versi. Berikutnya adalah capaian proyek yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama database. Di sini progres database adalah 100%. Kami menggunakan database MySQL. Selanjutnya adalah front end dengan progres 100%. Di sini kami menggunakan framework Bootstrap dan JavaScript. Untuk back end, di sini progres kami adalah 100% dengan menggunakan PHP native. Berikutnya adalah pemaparan logbook oleh Yusriani Sirait. Saya Yusriani Sirait akan mempresentasikan tentang logbook. Jadi yang pertama itu ada perencanaan. Kami menyusun proposal proyek, kemudian menentukan nama web, menentukan konsep logo web, menentukan nama web, kemudian kami menyusun SRS. Kemudian pada analisis, kami membuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional, membuat use case diagram, class diagram, dan perancangan database atau ERD, kemudian membuat database. Pada saat membuat database, kami mulai pada tanggal 15 Maret sampai tanggal 20 Juli. Mengapa lama? Karena ada beberapa hal perubahan seiring berjalannya waktu dalam pembuatan aplikasi. Kemudian kami melakukan beberapa revisi pada kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian ada use case diagram. Pada desain, kami melakukan desain pada landing page, halaman login, halaman user dan admin, kemudian halaman data user dan admin, data ruangan user dan admin, halaman peminjaman, kemudian kami membuat desain untuk PPT, membuat desain logo, poster, banner, kemudian ada beberapa revisi yang kami lakukan terhadap logo, poster, banner, dan desain antarmuka yang telah kami buat. Selanjutnya pada implementasi, kami ada membuat implementasi pada landing page, halaman login, dashboard user, kemudian detail ruangan pada user, peminjaman ruangan user, lantai ruangan user, halaman history user, kemudian halaman profile user, kemudian pada admin ada beberapa implementasi yang kami lakukan, yaitu dashboard admin, kemudian halaman data admin, CRUD pada data admin, halaman data user, kemudian CRUD pada data user, kemudian halaman data ruangan, kemudian CRUD data ruangan, halaman data peminjaman, kemudian membuat update dan delete pada data peminjaman, kemudian ada data pengembalian, kemudian ada halaman profile admin. Kemudian kami membuat cetak data untuk user, admin, ruangan, pengembalian, peminjaman, serta membuat cetak bukti peminjaman untuk user. Kemudian kami membuat cetak data bentuk Excel pada user, admin, peminjaman, pengembalian, serta ruangan. Kemudian kami membuat sistem registrasi, membuat lihat fasilitas ruangan pada user, membuat fitur date, time, dan picker, kemudian membuat fitur notifikasi untuk admin dan user, membuat halaman data fasilitas ruangan, membuat CRUD data fasilitas ruangan, kemudian membuat halaman data fasilitas
kemudian membuat crud data pada fasilitas dan cetak data pada fasilitas ruangan, cetak data pada fasilitas, kemudian membuat halaman data lantai, kemudian membuat crud data lantai, membuat halaman pengembalian ruangan user, kemudian crud profile user, kemudian crud profile pada admin, kemudian membuat sistem verifikasi registrasi pada user, kemudian kami membuat fitur lupa password. Hasil implementasi ini telah kami lakukan melakukan testing antara lain ujian user untuk user dan admin, registrasi, forget password, logout untuk user dan admin, kemudian halaman home user dan admin, dashboard user dan admin, dan testing ruangan per lantai user, kemudian fitur lihat fasilitas untuk semua ruangan user, dan fitur Quora, kemudian fitur history, kemudian edit profile, cetak bukti, cetak data user dalam bentuk Excel dan PDF, kemudian tambah data ruangan, kemudian cetak data juga cetak data ruangan dalam bentuk Excel dan PDF, kemudian mengubah status pada data ruangan, kemudian testing cetak data admin, Excel dan PDF, kemudian mengubah user menjadi admin, kemudian cetak data pengembalian dalam bentuk Excel dan PDF, kemudian mengubah status data pengembalian, melakukan testing cetak data peminjaman dalam bentuk Excel dan PDF, serta testing mengubah status pada data peminjaman, dan terakhir testing edit peraturan dari sisi admin. Sekian pemaparan dari logbook. Baik, selanjutnya adalah kendala penyelesaian proyek PBL kami. Yang pertama adalah fasilitas yang tidak memadai, yang kedua adalah perubahan data-data yang diperlukan, dan yang ketiga adalah adanya penambahan fitur baru. Kendala yang saya alami selama mengerjakan proyek yaitu device yang saya gunakan sempat mengalami beberapa problem. Untuk kendala pada job desk saya sendiri mungkin tidak ada. Baik, kendala yang saya alami dalam proses pengerjaan proyek PBL ini adalah yang pertama, fasilitas yang tidak memadai, dan yang kedua adalah data-data yang diperlukan berubah sehingga harus melakukan perubahan pada database yang sudah terbentuk sebelumnya. Berikut adalah pembagian tugas masing-masing anggota. Yang pertama, saya sendiri, yaitu saya mengerjakan produk aplikasi mulai front end dan back end. Dan yang kedua, saya membuat user guide interaktif. Dan yang ketiga, saya membuat laporan PBL bersama Triani Srey. Tugas yang saya lakukan selama project based learning ini yaitu membuat produk multimedia yang meliputi logo, poster, dan banner, tidak ada laporan PBL, prototipe aplikasi, serta dokumen HKI. Pembagian tugas job desk saya sendiri yaitu untuk membuat user guide dalam bentuk PDF. Nah, user guide ini bertujuan untuk sebagai buku panduan atau manual book untuk user dan admin. Jadi pada buku panduan user dan buku panduan admin itu setiap step-step bagiannya akan dijelaskan pada PDF atau pada user guide tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.